أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fikhan wa ilman nafi'an. Puja dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi, Rabb, Tuhan pencipta, penguasa dan pengatur seluruh alam semesta. Salawat dan salam, pujaan, sanjungan, kemuliaan, kehormatan dan salam sejahtera selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai hari kiamat nanti. Ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, akhwat fillah, barakallahu fiikunna, jamaah Majelis Ta'lim Al-Firdaus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai calon-calon penghuni surga Firdaus. Allahumma amin. Hari ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang diterjemahkan keutamaan ilmu, penuntut ilmu dan ulama, serta adab-adab penuntut ilmu dan mengajar, yang ditulis oleh Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan nanti kita perluas dengan syarahnya, diantaranya syarah seorang ulama yang terkenal yang beliau juga ngajar di Masjid Nabawi, Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Yang terakhir sampai di ya, baik, kita sekarang masih berada di pembahasan tentang adab-adab orang berilmu terhadap dirinya sendiri ketika bersama para muridnya dan di dalam kajiannya. Dan kita masuk yang pertama, yaitu adab ulama terhadap dirinya sendiri, dan di dalamnya terdapat 12 adab. Yang pertama sudah kita bahas, merasa diawasi Allah, ketenangan dan kewibawaan. Kemudian yang kedua juga sudah kita bahas, menjaga ilmu panjang lebar. Dan sekarang kita masuk yang ketiga. Walaupun ini adab untuk ulama, tapi juga untuk kita semuanya. Kita semuanya. Ini adab-adab yang bagus, adab-adab yang terpuji. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, penulis kitab ini mengatakan, yang ketiga, hendaknya menghiasi diri dengan akhlak zuhud terhadap dunia, meminimalkan diri darinya sebisa mungkin, namun tidak sampai merugikan dirinya atau keluarganya. Karena apa yang dibutuhkan dari dunia, dengan sikap qanaah secara seimbang
bukan termasuk dunia yang tercela. Derajat orang yang berilmu yang paling rendah adalah menjauhi keterkaitan dengan dunia, karena dia adalah orang yang paling mengetahui kerendahannya, godaannya, kecepatan fananya, banyak kesulitan-kesulitan dan kelelahannya, maka dia lebih patut tidak menoleh kepadanya dan menyibukkan diri dengan urusan-urusannya. Baik, itu dulu kita bahas. Jadi di sini di antara akhlak seorang ulama, dan ini juga akhlaknya setiap muslim, wabil khusus adalah ulama, yaitu zuhud terhadap dunia, sedikit daripada dunia. Yang penting pokoknya tidak sampai membahayakan dirinya dan keluarganya. Jadi secukupnya. Kemudian kalau dia menikmati dunia sesuai kebutuhannya, itu tidak tercela, itu boleh. Kemudian juga derajat yang paling rendah dalam hal ini bagi seorang ulama adalah dia menganggap terikat dengan dunia sesuatu yang buruk. Itu dianggap derajat yang paling rendah. Kenapa? Karena sudah seharusnya ulama seperti itu. Masih ada lagi derajat yang lebih tinggi. Ini derajat yang paling bawah. Dia merasa buruk ketergantungan dengan dunia. Karena yang namanya ulama itu paling paham tentang kehinaan dunia, kerendahan dunia, dan betapa fitnahnya dunia, cepat hilangnya dunia, banyak capeknya, banyak payahnya, sehingga ulama itu paling patut untuk tidak menoleh ke dunia dan tidak menyibukkan dirinya dengan urusan-urusan dunia. Ini penting ibu-ibu. Ya, jadi di antara ciri ulama akhirat itu adalah mengarahkan ke akhirat. Sungguh sangat aneh kalau ulama malah mengarahkan orang ke dunia. Ulama malah membuat orang cinta dunia. Ulama malah motivasinya adalah dunia, dunia, dunia. Sehingga orang semakin ngaji semakin rakus kepada dunia. Ini keliru. Ini ngaji ini keliru. Tidak benar ngaji ini. Ya. Mestinya dunia ini adalah seperlunya. Namun juga jangan salah paham tentang zuhud. Apa itu zuhud? Nanti kita bahas ya. Kemudian juga ibu-ibu harus paham kehidupan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu kaya raya, tapi memang beliau milih hidup sederhana. Tapi juga jangan lupa ibu-ibu. Coba ibu-ibu saya kasih PR ya, diserahkan 2 minggu lagi. Rasulullah SAW punya kendaraan berapa? Dan seperti apa jenis kendaraan Rasulullah SAW? Jadi walaupun Nabi hidupnya sederhana, tapi dalam masalah kendaraan Nabi adalah kendaraan yang terbaik. Ontanya Nabi onta terbaik, kudanya Nabi kuda terbaik. Karena gak lucu kalau Nabi itu kemudian kudanya dibalap oleh orang lain. Ya, sehingga kudanya Nabi adalah kuda paling cepat, gak boleh ada yang balap. Seperti itu. Dan itu gak termasuk dunia. Karena Nabi mempergunakan itu adalah untuk berdakwah dan untuk jihad fi sabilillah. Bukan untuk urusan dunia. Ya. Berbeda kalau memang orang tujuannya adalah urusan dunia. Jadi maksudnya di sini kita perlu membahas dulu apa itu zuhud. Ini penting ibu-ibu. Apa sih zuhud itu? Nah, saya tuliskan supaya papan tulisnya tidak mubazir. Definisi zuhud ya. Ini sudah hampir habis kayaknya.
Zuhud meninggalkan, kalau ada lagi ada terima kasih. Meninggalkan apa saja ya. Yang tidak bermanfaat di akhirat. Ini definisi zuhud yang mana menurut Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala ini adalah definisi zuhud yang terbaik yang beliau dapatkan dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi zuhud itu tarku mala yanfa fil akhirah, meninggalkan segala yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Jadi pokok sing gak ono manfaate di akhirat ditinggalno. Itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan berarti tidak mau dengan dunia, ibu-ibu. Banyak orang salah paham tentang zuhud. Dianggap zuhud itu hidupnya susah, bajunya compang-camping, sandalnya sandal jepit. Kemudian kalau jalan pelan kayak mati, ngomong pelan, Assalamualaikum. Ini bukan zuhud. Ini namanya merusak Islam. Zuhud itu bukan urusan penampilan. Zuhud itu urusan hati. Rasulullah SAW adalah manusia paling zuhud, tapi beliau juga punya baju-baju bagus untuk Jumatan, untuk sholat Id, untuk menyambut kedatangan utusan-utusan. Beliau punya jubah yang ada sulaman sutra di kerahnya, di bagian depan tangannya dan di tengah-tengahnya. Sholat Jumat, untuk sholat Id dan untuk menyambut tamu. Kemudian juga Rasulullah SAW adalah orang paling zuhud, tapi kalau jalan beliau cepat kayak turun dari tebing. Kalau ngomong beliau lantang, dengan orang nggak perlu tanya-tanya, semuanya jelas. Jadi zuhud tidak ada urusannya dengan penampilan zahir, penampilan luar, tapi zuhud adalah urusan hati. Jadi tidak ada di dunia ini, dunia nggak ada. Jadi pakai pakaian bagus boleh, rumah bagus boleh, mobil bagus boleh. Yang penting semua itu tidak masuk ke dalam hatinya, tidak ada di hatinya. Jadi boleh. Kemudian termasuk yang tidak ada faedahnya itu adalah hal-hal mubah yang berlebihan. Mubah itu kan boleh-boleh saja. Tapi kalau berlebihan, kakean, itu nggak ada manfaatnya di akhirat. Jadi itu zuhud. Nah itu jadi ulama itu berarti ibu-ibu harus bisa memberikan contoh bahwa ini ulama ngajak cinta akhirat, bukan ngajak cinta dunia. Kalau ada ulama ngajak cinta dunia, yakinlah ini ilmunya keliru gak benar. Ilmunya keliru gak benar. Al-Quran dari awal sampai akhir, As-Sunnah dari awal sampai akhir memperingatkan kita daripada fitnah dunia. Baik, kita lanjut lagi. Jadi sekali lagi perlu saya tegaskan ibu-ibu, zuhud bukan berarti tidak mau dengan dunia. Jadi ibu pakai mobil yang bagus, tidak apa-apa, boleh. Pakai pakaian yang bagus, boleh. Sandal bagus, boleh. Rumah bagus, boleh. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya, ada seorang sahabat suka bajunya bagus, sandalnya bagus, apakah termasuk sombong? Kata Rasulullah SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah suka keindahan. Baik. Kemudian dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau berkata,
Lau usi li aqalin nas surifa ila zuhad. Seandainya aku berwasiat untuk orang yang paling berakal, niscaya ia diarahkan kepada ahli zuhud. Paham dan maksudnya ibu-ibu? Paham enggak? Saya minta ibu paham enggak? Maksud tulisan itu. Ada yang paham enggak? Belum saya terangkan, saya pengen tahu kalau seandainya ibu baca sendiri, paham enggak ya? Enggak ada yang paham. Jadi maksudnya begini ibu-ibu, seandainya ada orang itu mau mati berwasiat, wasiatnya adalah tolong harta saya diberikan orang paling berakal. Ya, tolong harta saya diberikan orang paling berakal. Maka diberikan siapa? Diberikan orang yang zuhud. Berarti orang zuhud adalah orang paling berakal, yang tidak mau tertipu oleh fitnah dunia. Dunia ini fitnahnya besar ibu-ibu. Karena itu perlu para istri ini memotivasi suami untuk tidak terfitnah oleh dunia. Dunia nggak ada puasnya, sudah 1 mau 2, sudah 2 mau 3, 3 mau 4, sampai mati baru berhenti. Belum mati nggak mungkin berhenti. Baik, duhai gerangan, siapa yang lebih layak untuk memiliki kelebihan akal dan kesempurnaannya daripada ulama? Karena mereka zuhud. Ulama yang benar adalah ulama yang zuhud, bukan rebutan dunia, bukan rebutan jabatan, bukan rebutan kedudukan dan seterusnya. Yahya bin Mu'adz rahimahullah taala mengatakan, "Lau kanatid dunya tibran yafna wal akhiratu khazafan yabqa, lakana yanbaghi lil 'aqili itharul khazaf al baqi ala at-tibri al fani." At-tibri ya. Fa kaifa wad dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun bakin. Kata-kata yang sangat indah, luar biasa kata-kata itu. Seandainya dunia adalah emas tapi fana, ya, fana gak kekal. Sedangkan akhirat adalah bejana tanah liat tapi abadi, ya, piring atau lempung tapi kekal. Niscaya orang yang berakal patut mementingkan bejana tanah liat yang abadi daripada emas yang fana. Ya, seandainya iki dunia emas tapi mek dilutok 20 tahun enteh. Iki ya piring atau lempung tapi kekal abadi selamanya. Orang berakal akan milih piring dari lempung tadi itu. Saya apa ini emas tapi sementara tidak kekal. Lalu bagaimana jika dunia adalah tanah liat yang fana dan akhirat adalah emas yang abadi? Ya. Jadi dunianya malah apa? Piring dari tanah liat. Akhiratnya adalah emas yang abadi. Tentu kita milih akhirat. Mudah-mudahan jelas. Kita lanjut lagi kalau jelas. Jadi sekali lagi ibu-ibu, zuhud itu bukan berarti penampilannya compang camping, kelambini elek, sandali elek, bukan, sama sekali bukan. Zuhud adalah urusan hati. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, mungkinkah orang kaya tapi zuhud, duitnya kayak miliarder tapi zuhud, mungkin apa enggak? Mungkin. Bagaimana caranya? Caranya adalah dunia tidak masuk di hati. Wis cukup di rekening, cukup di rumah, cukup di brankas, tidak masuk di hati. Mau bertambah, mau berkurang, hati tidak terpengaruh. Jadi cukup di tangan saja. Ya. Dan yang penting juga mendapatkannya dengan cara yang halal,
keluarnya pun juga kepada yang benar. Jadi itu adalah zuhud. Sifatnya ulama adalah zuhud. Karena sekarang zaman fitnah ibu-ibu, ulama ikut-ikutan rebutan dunia, sehingga akhirnya jamaahnya pun pikirannya adalah dunia, materi, duniawi. Akhirnya dia bukan menyelamatkan, dia malah menjerumuskan. Silahkan dunia, silahkan kuasai dunia, yang penting cara mendapatkannya benar, keluarnya juga benar, dan Anda siap dengan hisabnya. Baik, kita masuk yang berikutnya. Di situ diberi judul memuliakan ilmu dengan tidak menjadikannya sebagai anak tangga untuk meraih kepentingan dunia. Jadi maksudnya di sini adalah ilmunya itu untuk mencari materi duniawi. Keempat, hendaknya memuliakan ilmunya dengan tidak menjadikannya sebagai anak tangga untuk menggapai kepentingan dunia seperti kedudukan, harta kekayaan, nama baik, ketenaran, pelayanan, atau keunggulan atas rekan-rekan. Kita perinci dulu ya, itu bagus ibu perinciannya. Jadi jangan sampai ilmunya untuk meraih materi duniawi, yaitu apa saja? Kedudukan, kepingin oleh kedudukan. Yang kedua, kepingin harta. Yang ketiga, kepingin punya nama baik, ya. Atau namanya itu apa? Status sosial ya. Kemudian apa lagi? Ketenaran, kepingin terkenal. Kemudian apa lagi? Pelayanan. Ini juga halus itu ibu-ibu. Itu halus. Jadi mentang-mentang dia ulama, punya ilmu, dia ingin dilayani. Kalau nggak dilayani ngamuk-ngamuk. Iya, nggak boleh ibu-ibu, nggak boleh. Jadi jangan sampai kita ingin dilayani. Walaupun sudah selayaknya murid itu melayani, khidmah namanya. Tapi guru nggak boleh berharap muridnya berkhidmah. Sementara murid wajib berkhidmah. Dan letak barokahnya ilmu adalah ketika murid itu berkhidmah kepada gurunya. Tapi guru nggak boleh minta khidmah. Apalagi kalau nggak khidmah muridnya dia marah-marah. Itu berarti dia sudah apa? Materi duniawi. Jadi ingin mendapatkan pelayanan atau keunggulan atas rekan-rekannya, supaya dia itu punya keunggulan dibanding yang lain dalam hal dunia. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkata, "Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ala an yunsaba ilayya harfun minhu." Luar biasa ya. Aku berharap orang-orang belajar ilmu ini dengan catatan agar tidak ada satu huruf pun yang disandarkan padaku. Aku berharap orang-orang ngambil ilmu dari aku, tapi tolong ojo diwara lek kon jopo teko aku. Ini sudah keikhlasan yang luar biasa. Namun karena nanti kita khawatir itu terjadi tidak amanat dalam menukil, maka sekarang ini disyaratkan kalau kita mungkin disebutkan nukil dari siapa. Tujuannya apa? Supaya kita tidak berkhianat dalam hal menukil. Tulisannya wong diwara tulisannya itu masalahnya gitu ibu-ibu. Jadi kita sekarang ini minta disebutkan sumber, jangan sampai orang itu berkhianat dalam menukil. Bukan tulisannya dia, dibilang tulisannya dia. Imam Syafi'i kepingin silakan ambil ilmu saya dan tolong tanpa menyebutkan sumbernya. Ojo diwara teko Imam Syafi'i. Artinya ini benar-benar keikhlasan luar biasa. Tapi kalau sekarang ada ulama yang mengatakan harus sebutkan sumbernya, itu kita harus berhusnudzon. Maksudnya supaya orang tidak berkhianat dalam menukil. Baik, kita lanjut dulu. Hendaknya memuliakan ilmunya dari keinginan untuk mendapatkan perlakuan baik dari murid-muridnya, berkenaan dengan harta, pelayanan atau lainnya, karena keterkaitan mereka dengannya
dan hilir mudiknya mereka menemuinya. Ini juga penting ibu-ibu. Itu halus gitu ibu-ibu. Ya, saya sebagai seorang guru, saya punya murid. Saya nggak boleh mengharapkan dari murid-murid saya mereka memberikan pelayanan kepada saya. Tolong, lali nggak apa-apa kayak ono sih aku. Gue kayak ono pelayanan kayak ono dan lainnya kayak ono. Nggak boleh ibu-ibu. Itu berarti saya tidak ikhlas. Berarti saya mengajar bukan cari akhirat, bukan cari Allah, tapi cari apa? Dunia. Walaupun murid sudah selayaknya untuk perhatian kepada dunia. Jadi dibedakan ibu-ibu ya, antara permintaannya guru, keinginannya guru, dan antara kewajibannya murid. Jadi saya nggak boleh minta-minta orang jaluk duit, jaluk pelayanan ini itu, nggak usah, nggak boleh. Kalau murid mau melayani, berkhidmat, itu yang untung kamu murid yang baik. Kalau enggak, saya nggak boleh marah, ya. Karena ngajar harus lillahi ta'ala. Mansur disebutkan di catatan kaki, yaitu Mansur bin Al-Mu'tamir dan seterusnya ya, wafat tahun 133 Hijriah. Tidak meminta bantuan seseorang yang berulang kali mendatanginya karena sebuah hajat. Jadi walaupun ada orang sering datang ke beliau, ada perlunya, beliau tidak pernah minta bantuan. Kemudian Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala berkata, "Kuntu qad utitu fahmal Qur'an, falamma qabiltu as-surrata min Abi Ja'far sulibtu." Aku telah diberi pemahaman tentang Al-Quran. Manakala aku menerima kantong uang dari Abu Ja'far, maka pemahaman tersebut diambil dariku. Allahu Akbar. Ini salah seorang salafus saleh, yaitu Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, diberi oleh Allah kepahaman Al-Quran. Kemudian pada suatu hari menerima pemberian salah seorang khalifah dari Bani Abbasiyah, Abu Ja'far Al-Mansur. Saya diberi sekepok uang, saya terima. Semenjak saya terima itu, pemahaman Al-Quranku dicabut oleh Allah. Allah Akbar. Ya, ini menunjukkan betapa mereka itu sangat hati-hati. Namun secara hukum, orang ketika ngajar, lalu kemudian dia mendapat upah, nah itu boleh ibu-ibu. Apalagi upah resmi dari Baitul Mal, dari negara, itu boleh. Bahkan di Arab Saudi itu jabatan-jabatan keagamaan itu dapat gaji langsung dari kerajaan dan gede gajinya. Muadzin dapat gaji, imam dapat gaji, dosen-dosen yang ngajar di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, semua dapat gaji, tidak ada masalah. Atau juga mungkin dapat upah yang lainnya dari sekolahan, dari majelis taklim, itu tidak ada masalah. Tapi itu bukan tujuan. Dan jangan pernah sekalipun memasang tarif. Dengan alasan apapun. Iki urusan agama, iki urusan akhirat, lillahi ta'ala. Gak boleh masang tarif alasan apapun. Lek sing undang aku wong sugih masang tarif, apa-apa. Gak boleh. Ilmu bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang miskin, untuk kaum muslimin semuanya. Ya. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, ibu-ibu. Kali ini fitnah, ibu-ibu. Untung saya di Malang, saya nggak di Jakarta. Kalau Jakarta penuh dengan fitnah. Akhirnya nanti undangan pun ditelok, niki amplop oleh biro. Kemudian nanti ustadznya pura-pura tidak tahu karena dia punya apa? Punya sekretaris. Terus yang disarankan sekretaris. Padahal itu ada kong kali antara sekretaris dengan ustadznya. Akhirnya ceritanya bukan akhirat lagi, ceritanya adalah dunia. Ini fitnah ibu-ibu. Untung saya di Malang, alhamdulillah. Karena kalau di Jakarta itu nanti rawan dengan fitnah dunia. Tapi kita juga nggak boleh suudzon dengan mereka yang di Jakarta ya. Tapi fitnahnya memang besar ibu-ibu. Karena di sana tempatnya orang kaya dan orang kaya suka punya majelis. Dan kalau ngasih amplop gede sekali.
Sehingga akhirnya kalau orang nggak kuat, akhirnya hitung-hitungan amplop, akhirnya pasang akhir, wes akhirnya ke akhirat mana ceritanya akhirnya dunia. Alhamdulillahi dari mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya daripada fitnah dunia. Jadi sekali lagi bukan berarti menerima pemberian tidak boleh. Yang tidak boleh itu adalah kalau memang tujuannya adalah pemberian itu. Sehingga banyak nasihat dari ulama salafus saleh, jangan dekat-dekat penguasa. Kenapa? Karena kalau orang dekat penguasa biasanya ya kasih pemberian, akhirnya dia apa? Akhirnya dia tidak lagi amar ma'ruf nahi munkar. Ditaklukkan oleh materi dunia ini. Ya, akhirnya dia menjadi hina. Akhirat dijual dengan sejual daripada dunia. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala itu membawakan cerita menakutkan ceritanya, yaitu di Mesir, ibu-ibu. Ada seorang ulama namanya Muhammad Syakir ya, yaitu di Mesir pada tahun berapa? Waktu itu Toha Hussein, salah seorang pengusaha di Mesir, dia datang dari Paris. Kemudian ada seorang ulama di sana muji-muji penguasa luar biasa. Dipuji-puji luar biasa penguasa ini. Tujuannya adalah untuk menjilat, ya, menjilat. Dipuji-puji luar biasa pokoknya. Intinya dia ini sudah mengorbankan agamanya untuk mendapatkan dunia. Dan mungkin waktu itu dia dapat, ibu-ibu. Tapi subhanallah, setelah berjalan sekian waktu, ulama tadi menjadi orang miskin, melarat, bahkan dia minta-minta di depan pintunya masjid. Ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut dulu. Semoga Allah memaafkan kita. Amin. Kemudian yang kelima, menghindari pekerjaan rendah dan menjauhi sumber munculnya tuduhan. Ini bagus dan ini perlu dijelaskan ya. Yang kelima, ada ulama itu adalah hendaknya menghindari pekerjaan-pekerjaan rendah dan hina serta tabiat secara tabiat, kalau tabiat ya. Dan yang makruh dalam adat, kebiasaan dan syariat, seperti jadi ada pekerjaan walaupun halal, tapi itu dianggap sebagai pekerjaan yang rendah, yang hina. Tidak cocok ulama kerja itu gitu. Nah, tentu masalah ini berbeda situasi dan kondisi masing-masing masa zaman berbeda-beda. Di situ disebutkan di antara pekerjaan yang dianggap sebagai rendah, hina adalah membekam. Memang gitu ibu-ibu. Jadi menurut para ulama itu membekam termasuk pekerjaan yang rendah, yang hina. Ojo sampai ulama kerja membekam. Ya. Wallahu a'lam, apakah ini karena memang zaman itu dianggap ini pekerjaan rendah, atau juga berbeda dari satu masa dengan masa yang lain. Karena kalau zaman dulu membekam itu nyedot darah itu. Jadi darahnya tuh disedot, setelah dilukai ya, disedot darahnya. Hingga kadang ada darah yang terkeluar. Hingga kan ada hadis kan yang membekam dan yang dibekam itu puasanya itu ada hadisnya. Kalau sekarang kan bekam sudah keren kan. Ya. Saya pernah bekam zaman dulu, belum kayak sekarang. Bekam masih belum tren seperti sekarang ibu-ibu. Dulu cari orang ahli bekam itu sulit. Biasanya ada di daerah Pasuruan. Kami panggil pembekam, kami kumpul di rumahnya salah seorang teman. Ya bekamnya pakai silet ibu-ibu. Siletnya siji kayak wong akeh. Tapi salah satu orang siletnya dibakar dulu jopong dia. Mana ya? Jadi bekasnya dalam sekali ibu-ibu. Terus gitu. Dalam sekali.
Kemudian setelah itu cara nyedotnya tidak seperti sekarang. Cara nyedotnya dulu itu uang logam itu kasih kertas koran, ya dikai minyak, diobong, nyala kan, terus dikasih gelas. Lah butuh kok nyedot tai. Caranya dulu gitu. Kalau sekarang kan pakai alat kayak gitu kan. Disedot ada alatnya itu. Jadi yang jelas di dalam kitab-kitab ulama disebutkan bahwa kerja membekam adalah kerja yang rendahan dan hina. Kalau bisa ulama jangan kerja bekam gitu loh. Tapi halal, tak apa-apa, boleh. Cuman la iso ulama ojo kerja. Kemudian menyamak itu menyamak kulit ya. Jadi kulit di sama gitu kan. Sama itu dibersihkan, dikasih garam. Kemudian rambut-rambutnya dihilangkan atau sisa-sisa dagingnya dihilangkan. Itu dianggap pekerjaan rendahan. Kemudian jual beli mata uang, apa money changer ya, seperti itu. Kemudian setelah itu adalah dan mengolah barang tambang. Wallahu a'lam. Apakah ini masih berlaku zaman sekarang ataukah sudah tidak berlaku zaman sekarang? Yang jelas Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau cenderung menyetujui yang disebutkan tadi. Beliau tidak bantah ya. Wallahu a'lam. Atau mungkin kalau sekarang ditambahi lagi, kira-kira apa? Pekerjaan yang menurut tabiat. Di situ ada menurut tabiat, kemudian menurut adat, dan menurut syariat. Menurut tabiat manusia, kebiasaan manusia dianggap hina. Apa contohnya sekarang? Menurut manusia, secara tabiat, secara fitrahnya, ini pekerjaan hina. Apa? Tukang sampah. Mungkin masuk itu, Bu. Mungkin masuk itu. Ulama juga tukang sampah itu loh. Ya. Dan itu juga dibenci secara adat. Secara adat kan orang nggak seneng kan, motor kan. Walaupun secara syariat itu tidak masalah, boleh. Itu mereka orang yang mulia, bersih-bersih, seperti itu. Jadi maksudnya itu eman, ilmumu iki eman, kau niki mulia, kau niki tinggi, ojo rendahkan dirimu dengan pekerjaannya yang rendah gitu. Seperti itu. Semua ini adalah demi menjaga ilmu yang diembannya. Baik. Hendaknya menjauhi sumber munculnya tuduhan yang tidak baik sekalipun ia jauh. Jadi tempat-tempat yang kira-kira bisa menyebabkan kita dituduh oleh orang dihindari. Ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya ulama berada di diskotik misalnya itu. Nah di situ kalau bisa dihindari. Karena apa? Nanti orang nuduh kamu, ulama pernah diskotik gitu loh. Tapi kalau ada ulama ke diskotik, ya kita jangan keburu-buru sekunder. Mungkin dia mau dakwah di sana, atau mungkin dia itu perjalanan cari toilet tak nemu, bengi-bengi jam loro, diskotik buka, dia masuk situ hanya untuk numpang toilet aja. Iya gitu ibu-ibu. Orang beriman itu harus apa? Husnudon. Kalau kamu lihat saudaramu berbuat yang kira-kira menurut kamu salah, tapi masih ada celah untuk memberi udzur, masih ada celah untuk membela kehormatannya, kamu beri celah. Mungkin sampai 90 mungkin. Kalau sudah 90 mungkin kamu tidak menemukan mungkin juga, kamu katakan dalam dirimu, mungkin dia punya udzur yang saya tidak tahu. Itu orang beriman ibu-ibu. Demi apa? Jaga hati kita dan jaga kehormatan saudara kita. Tapi kalau orang munafik berbeda, lihat langsung senang, apa kan ya, ketemu kan ya, orang munafik itu. Jadi malah cari kesalahannya orang. Baik, kita lanjut dulu. Hendaknya meninggalkan sesuatu yang mencederai kepribadian baiknya, atau sesuatu yang secara lahir diingkari
sekalipun secara batin dibolehkan. Karena dengan itu dia memposisikan dirinya menjadi sasaran tuduhan, kehormatannya sebagai incaran celaan, menjerumuskan orang-orang ke dalam praduga dusta dan dosa mencela. Jadi iso ulama itu jogo diri. Jangan sampai kamu berada di tempat, di keadaan yang membuat orang itu jadi apa? Suudon. Usahakan ngomong dosa kabeh gara-gara apa? Suudon. Hindari seperti itu ya. Dihindari sebisa mungkin. Sekarang kalau ulama renang boleh apa enggak Ibu? Ya. Karena saya hobi renang Ibu-ibu. Masalahnya Allah itu menakdirkan saya ini senang renang mulai kecil Ibu-ibu. Bahkan saya dulu pernah ikut ke Jurda Renang Jatim tahun 87 di Surabaya. Alhamdulillah kalah. Iya, karena Allah punya pilihan lain. Kalau saya menang mungkin saya tidak ada di sini. Saya saingan sama Richard Sambera. Ya. Allah menjadikan saya itu senang renang itu dari kecil dulu. Sehingga saya sampai sekarang tetap renang sepekan sekali. Karena di rumah tidak punya kolam renang, ya saya cari kolam renang. Tapi yang sepi mari subuh. Tapi kadang orang ayo wong siji loro. Butuh dewe, Pak Usir ya boleh Ibu-ibu. Kalau Ibu mau buatkan saya kolam renang ya terima kasih. Objeknya anak nonton, karena solusi. Karena hemat kalau ada renang itu Ibu-ibu. Iya. Dan saya pun kalau renang itu tidak lebih dari setengah jam. Saya masuk kolam, wis renang setengah jam kok, plek, mari mulai. Udah tuh jangan mau renang, murni renang. Nah ini perlu saya terangkan, jangan sampai kok suudon. Ya, Ustadz renang, saya pernah renang di rumahku, renang nanti ini aku. Ya. Saya kadang renang di PJ Permata Jingga, kadang renang di Hotel Swiss Berlin. Habis subuh saya berangkatnya, bukannya jam 6, jam 6 itu lah renang. Gak ada orang, kadang ada 1-2 orang. Memang bukan milik pribadi masalahnya. Seperti itu. Nah, itu perlu diterangkan supaya orang tidak salah. Dan saya pun kalau renang nggak mau sendirian. Itu juga untuk menghindari fitnah. Saya kalau renang ngajak istri saya, ngajak anak saya, biar ada temannya, ya, biar ada suudon gitu loh, mau saksi nih, diawasi ambil malaikat manusia. Jadi begitu. Itu maksudnya Ibu-ibu ya. Jadi menghindari tempat-tempat yang bisa menimbulkan orang itu apa? Curiga, suudon, nanti orang-orang dosa. Jika sesuatu dari hal itu terjadi karena secara kebetulan, karena ada hajat atau lainnya, maka dia menjelaskannya kepada siapa yang melihatnya, menjelaskan hukum, alasan dan tujuannya agar dia orang itu tidak terjatuh ke dalam dosa karenanya atau menjauh darinya dan tidak berkenan belajar kepadanya, dan agar siapa yang tidak mengetahuinya mengambil faedah darinya. Jadi kalau memang kita berada di tempat yang membuat orang suudon, terang no, jelas no, jahe gak salah paham, ya, biar clear. Itu namanya tabayyun dan tatabut. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada dua orang laki-laki manakala keduanya melihat, beliau berbincang dengan Sofiyah, lalu keduanya menghindar. Dia mengatakan, ala rizlikuma innaha Sofiyah. Thumma qala inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Fakhiftu an yaqdhifa fi qulubikuma syai'an wa ruwiya fatahlaka. Tunggu, tetaplah kalian di tempat. Sesungguhnya wanita ini adalah Sofiyah. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan mengalir pada manusia pada aliran darahnya. Aku takut dia syaitan itu menyusupkan sesuatu ke dalam hati kalian. Diriwayatkan lalu kalian berdua celaka. Jadi ceritanya waktu itu Rasulullah Muhammad dalam itikaf di masjid, ya. Ketika istrinya Nabi Sofiyah datang ke masjid, ada perlu. Setelah Nabi ngobrol-ngobrol dengan Sayyidah Sofiyah, mau pulang diantarkan ibu-ibu.
Diantarakan kan? Sekarang Nabi berjalan dengan seorang perempuan, Nabi melakukan cewek gitu ya. Ibaratnya gitu kalau zaman sekarang ya, pakai cadar, gelap gulita lagi, gelap gulita, berduaan. Nah kemudian ada dua orang sahabat lihat, cepet-cepet. Oleh Nabi dipanggil, bentar. Ini Sofia istriku sendiri. Diterangkan, jangan sampai apa? Kamu suudon. Ya, ini bojoku Dewi Sofia. Ya Rasulullah, masa kalian mau suudon? Kata Rasulullah, mungkin. Karena setan di tubuh kita seperti aliran darah. Mumpung belum, saya terangkan. Ini adalah istri saya, Sofia. Jadi kalau apa aman. Ya. Jadi begitu ibu-ibu. Jadi memang kadang perlu diterangkan ibu-ibu ya supaya tidak salah paham. Baik, kita lanjut lagi. Yang nomor ke-6, menjaga syiar-syiar Islam yang zahir, yang tampak, dan menampakkan sunnah-sunnah. Ini adabnya ulama dan juga adab muslim secara umum. Keenam, hendaknya menjaga syiar-syiar Islam dan hukum-hukum syariat yang zahir, yang tampak, seperti menegakkan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah. Jadi lek iso ulama iku sembahyang di masjid berjamaah. Walaupun secara hukumnya orang ke masjid apa ibu? Kita bahas ya, kita bahas perlu. Ibu-ibu perlu dapat wawasan. Ya, karena dalam masalah ini juga saya dulu keras ya. Saya dulu keras karena belajarnya dari sumber tertentu dan tidak memperluas dengan sumber yang lainnya. Maka sekarang ini harus diperluas lagi sumbernya menurut para ulama supaya wawasannya luas dan dalam. Ya. Ini saya punya tulisan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ini di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ya, terangkan aja ya, supaya mudah ya. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang hukum sholat berjamaah 5 waktu. Jadi pembahasannya ada 2 ya, sholat jamaah sendiri. Yang kedua, sholat jamaah di masjid. Itu hukumnya beda ibu-ibu. Ono dewe-dewe hukumnya. Yang pertama adalah sholat berjamaah. Yang kedua, sholat berjamaah di masjid. Itu 2 pembahasan. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan hukum sholat berjamaah. Pendapat yang pertama adalah, kata beliau, yang sahih daripada mazhab Imam Syafi'i, kata beliau ya, adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi yang sahih daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu juga ada beda pendapat. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah, sebagian mengatakan fardu kifayah. Tapi kata Imam Nawawi yang sahih adalah fardu kifayah menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi di sebuah wilayah itu harus mengadakan sholat berjamaah. Kalau nggak ada, satu wilayah itu dosa semuanya. Kalau sudah ada sholat berjamaah satu saja sudah cukup, yang lainnya gugur. Kalau yang lainnya mau jamaah juga, ya bagus silahkan. Tapi kewajiban sudah gugur dengan satu tadi itu. Kalau kita mungkin di kelurahan atau kecamatan mungkin ya, satu kecamatan harus ada jamaah. Kalau ada jamaah satu, yang lainnya gugur kewajiban itu. Kalau tidak ada jamaah sama sekali, satu kecamatan dosa semuanya. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan yang sependapat dengan beliau, yaitu fardun 'alal a'yan laisat bisyartin lisihah.
Hukum sholat berjamaah itu fardu ain, tapi bukan syarat sahnya sholat. Jadi orang laki itu wajib sholat berjamaah, harus sholat jamaah. Lek gak sholat jamaah dosa, tapi sembahyangnya sah. Jadi orang kalau nggak sholat berjamaah itu berdosa, ya, tapi sholatnya adalah sah. Yang ketiga adalah madhab zahiri. Yang ketiga adalah madhab zahiri. Zahiri itu yang tekstual, identik dengan Ibnu Hazm dan murid-muridnya Ibnu Hazm, yaitu sholat berjamaah itu fardu ain dan syarat sahnya sholat. Jadi harus sholat jamaah. Gak sholat jamaah gak sah sholatnya, gak sah ibu-ibu. Ini madhab zahiri, dan ini juga diikuti oleh sebagian daripada madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian yang keempat, mayoritas ulama, jumhur ulama, mayoritas ya, itu berpendapat bahwasanya hukum sholat jamaah itu adalah sunnah muakkadah. Jadi sholat jamaah termasuk nang masjid itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi sebaik di masjid oleh, di omah oleh. Dan ini juga banyak diikuti oleh madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena itu ibu-ibu jangan kaget kalau banyak ulama di Indonesia tidak pernah ke masjid. Bahkan kadang di pondok pesantren, di pondoknya masjid, tapi kiai gak tahu nang masjid. Karena apa? Mereka madhab Syafi'i berpendapat ya, jamaah itu tidak harus di masjid, di rumah juga boleh. Dan ini pun juga hukumnya adalah sunnah muakkadah. Seperti itu. Itu secara hukum ibu-ibu. Namun usahakan yang namanya ulama ke masjid. Untuk apa? Memberi contoh, menjadi suri tauladan. Secara hukum seperti ini. Tapi kita harus memberikan apa? Suri tauladan. Lah masa ulama gak nang masjid rek. Akhirnya malas nang masjid, akhirnya. Kemudian juga perlu saya terangkan di sini. Ibu-ibu mungkin masih ingat hadis sahabat yang buta yang minta izin ke Nabi sholat di rumah nggak dibolehkan, ya kan? Itu sering saya bawakan dulu. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, ya Rasulullah, izinkan saya mau sholat di rumah. Pertama-tama alasannya buta, kedua tidak ada penuntun setia, ketiga rumahnya jauh dari masjid, keempat banyak pohon menghalangi, kelima banyak binatang buas berkeliaran, keenam sudah tua rapuh tulangnya. Lalu Nabi bilang apa? Kalau kamu dengar azan kamu harus ke masjid, ya kan? Nah, ada lagi satu hadis orang buta juga nggak pernah dibawakan ibu-ibu. Itulah namanya apa? Penggiringan opini. Jadi kita beragamin ikut opini ibu-ibu. Ya. Atau juga mungkin ustadznya tidak tahu masalahnya. Ada situ. Ada hadis orang buta, bahkan Sahih Bukhari Muslim, Nabi mengizinkan dia sholat di rumah itu. Ya. Itu hadis sahabat Itban bin Malik. Namanya sahabat Itban bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau buta, minta izin kepada Nabi untuk sholat di rumahnya dan Nabi mengizinkan. Itu Sahih Bukhari Muslim. Terus gimana cara menggabungkan dua hadis ini? Cara menggabungkannya ada, para ulama sudah menjelaskan. Hadisnya sahabat Abdullah bin Ummi Maktum tadi yang Nabi tidak mengizinkan, maksudnya adalah kalau kamu ingin dapat fadilah jamaah, kamu harus ke masjid. Kamu di rumah boleh, tapi nggak dapat fadilah jamaah. Jadi bukan kamu wajib ke masjid, bukan. Kalau kamu ingin dapat fadilah jamaah, nggak ada alasan harus ke masjid. Toh kamu masih bisa ke masjid kan? Ya ke masjid. Seperti itu. Baik. Mudah jelas ya, itu faedah. Jadi ulama kalau bisa sholatnya di masjid, walaupun dia yakin hukumnya adalah sunnah, tapi untuk memberikan contoh menjadi suri tauladan.
Kemudian menebarkan salam kepada orang-orang khusus dan orang-orang umum. Kalau bisa ulama itu banyak memberikan salam, ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, jangan pelit-pelit menyebarkan salam seperti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menebarkan salam itu luar biasa pengaruhnya ibu-ibu. Dan saya sudah praktekkan, menebarkan salam itu menimbulkan saling cinta. Ya. Saya kalau keluar rumah itu, mulai dari keluar rumah, ketemu siapa saya beri salam. Ya. Sampai di kampung juga. Sehingga mereka biasa saya lewati itu, kadang kalau mau saya lewat itu seneng ibu-ibu nunggu salam saya. Atau bahkan kadang didahului salam dulu. Sampai ada tukang parkir di depan rumah itu kadang yang paling seneng salam sama saya, karena dia tahu kalau saya lewat mesti memberi salam. Assalamualaikum, juga didudui. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tukang becaan juga assalamualaikum. Di kampung ketemu anak-anak assalamualaikum. Sehingga kadang mereka tuh nunggu salam kita itu. Subhanallah, timbul saling cinta. Resep dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu ulama selalu menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang dari perbuatan mungkar. Bersabar atas gangguan di jalannya, yaitu di jalan dakwah. Yang namanya orang dakwah selalu ada gangguan-gangguan. Menyuarakan kebenaran di depan penguasa. Penguasa kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, tapi di depan penguasa, bukan di mimbar. Ya, menjelek-jelekan penguasa di mimbar itu nggak boleh, ibu-ibu. Saya menjelekkan penguasa di mimbar ini nggak boleh. Karena apa? Yang terjadi adalah madharat dan tidak ada maslahat. Kecuali kalau saya ketemu dengan penguasa itu, saya nasihati. Ya, kesempatan 4 mata. Kemudian menyerahkan diri kepada Allah tanpa takut celaan siapa yang mencela. Jadi tawakal, pasrah kepada Allah, yang penting dakwah. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min 'azmil umur." Bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut dibulatkan tekad untuk dilakukan. Surah Luqman ayat 17. Dan apa yang dipegang oleh Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi lainnya berupa sikap sabar dalam menghadapi gangguan dan apa yang mereka pikul di jalan Allah sebelum akhirnya kemenangan berpihak kepada mereka. Harus sabar ibu-ibu. Wong di medan dakwah gak sabar gak iso, nanti gak kuat, ya. Udah gak sabar gak kuat saya dimusuhi dong, dibully kanan kiri kabeh. Sudah, izinkan saya mengundurkan diri dari medan dakwah. Kirim surat ke kita. Loh, kirim surat tentang Allah kan? Mundur kok kirim surat tentang aku. Ini sudah di medan perang, nggak boleh mundur, maju terus sampai menang, terus sampai saya mati. Ya, finishnya di situ. Kemudian hendaknya menampakkan sunnah-sunnah dan menghindari bid'ah. Nah, ini ibu-ibu. Menampakkan sunnah, ulama harus identik dengan menghidupkan sunnah, menghindari bid'ah. Bid'ah itu hal-hal yang menyimpang, ya, menyimpang. Nah, ini juga perlu dibahas. Nanti ibu-ibu, saya khawatir salah paham. Kalau kata-kata bid'ah, langsung refleks kemana itu ya? Ya. Itu perlu diluruskan ibu-ibu, perlu diluruskan ya. Kalau ada kata-kata menghidupkan sunnah, memberantas bid'ah, langsung bayangan ibu-ibu langsung yang refleks kemana? Yang refleks itu ke orang NU dan habaib, ya kan? Nah itu otaknya rusak, itu koslet otaknya, perlu diperbaiki. Iya. Menuduh orang sebagai ahli bid'ah atau menuduh suatu perbuatan sebagai bid'ah yang tercela itu harus dengan dasar ilmu ibu-ibu. Ini berarti saya harus nulis-nulis lagi untuk memperluas apa? Bahasa. Ya. Dan saya pun sampai seperti ini melalui proses panjang ibu-ibu. Untuk keras-kerasan
Mungkin saya sudah sering bilang ke ibu-ibu sudah hatam. Bahkan saya dulu mendoktrin untuk keras-kerasan. Kalau kata keras tak doktrin. Ya, sekarang sudah tobat saya. Sudah hatam dan kita tobat. Ibu baru mulai, saya sudah hatam. Gitu. Bid'ah itu menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Hapus saja ya biar banyak tempatnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan al-bid'atu bid'atan mahmudah wa madmumah. Jadi kata Imam Syafi'i bid'ah itu ada dua, mahmudah dan madmumah. Mahmudah itu adalah bid'ah yang terpuji. Madmumah itu adalah yang tercela. Itu kok ada bid'ah terpuji, kok ada bid'ah tercela, gimana itu? Bukankah Nabi sudah mengatakan kullu bid'atin dhalalah? Semua bid'ah sesat. Betul ibu-ibu? Semua bid'ah sesat. Bid'ah itu kan yang sebelumnya nggak ada menjadi ada gitu kan? Semua bid'ah sesat, gitu kan? Ibu tadi kesini naik apa ibu-ibu? Naik motor. Zaman Nabi ada? Berarti ibu sesat. Kemudian zaman Nabi dulu ada nggak jilbab model kayak ibu-ibu gini? Berarti ibu sesat. Gitu. Ibu jawab apa sekarang? Apa? Berarti ibu sudah bagi bid'ah itu namanya. Kan di sini dikatakan semua bid'ah sesat dan ibu ternyata membagi bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan akhirat atau ibadah. Berarti ini maknanya bukan semuanya ibu-ibu. Berarti semuanya itu perlu diperinci. Ya, buktinya ibu sudah membagi itu. Kalau ibu mau mau konsisten, semua bid'ah kabeh pokoknya sesat. Ternyata ibu bagi ada dua. Lek bid'ah dunia gak apa-apa, lek akhirat gak oleh. Ibu bagi sudah, berarti gugur sudah. Berdalil semua dengan ini sudah gugur. Berarti semua itu perlu ada perinciannya. Dan itu diperinci oleh Imam Syafi'i. Bid'ah itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Semua bid'ah yang tidak menyalahi ajaran Nabi itu adalah terpuji. Semua bid'ah yang menyalahi ajaran Nabi itu adalah tercela. Jadi semua ini perlu ditafsirkan. Semua yang menyalahi ajaran Nabi. Kalau yang tidak menyalahi ajaran Nabi, ya tidak. Ya. Lalu keterangan Imam Syafi'i diperinci lagi oleh Imam Al-Is bin Abdissalam, ulama besar, bahkan dikenal dengan Sultanul Ulama. Al-Is bin Abdissalam itu dikenal dengan Sultanul Ulama. Beliau bahkan membagi bid'ah itu ada 5 ibu-ibu. Yang pertama adalah bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Yang kedua bid'ah mustahabbah, mustahabbah itu dianjurkan. Yang ketiga bid'ah mubahah, bid'ah yang mubah. Yang keempat bid'ah makruhah, yang makruh.
Yang kelima bid'ah muharramah, yang haram. Yang kelima ibu-ibu. Yang pertama-tama bid'ah wajibah, bid'ah yang wajib. Seperti apa contohnya? Ya, membukukan Quran. Itu ya. Karena dulu zaman Nabi tidak ada dibukukan. Itu baru disusun dan dibukukan pada zaman sahabat Utsman. Termasuk membukukan ilmu nahwu. Karena orang tidak mungkin bisa paham agama kalau nggak belajar ilmu nahwu. Maka berarti ilmu nahwu perlu dibukukan. Itu bid'ah yang wajib. Ya. Termasuk buku-buku fikih dan yang lainnya. Itu semuanya adalah bid'ah yang wajibah, yang wajib. Karena kita tidak mungkin bisa paham kalau kita tidak mempelajarinya. Tidak dibukukan seperti itu. Kemudian yang kedua bid'ah mustahabbah, bid'ah dianjurkan. Itu seperti kita sekarang ini, Ibu-ibu. Majelis taklim Al-Firdaus. Zaman Nabi yang enggak ngaji ini Kemis kedua dan Kemis keempat jam 9 sampai 10.30. Ini bid'ah ibu-ibu. Termasuk sekolahan, ada sekolahan, ada madrasah ibtidaiyah 6 tahun, sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, ada kuliah. Ini bid'ah semuanya ya. Tapi itu bid'ah yang apa? Dianjurkan, terpuji ya. Kemudian bid'ah mubahah. Mubahah itu boleh-boleh saja, nggak ada hukumnya. Kayak tadi ibu dari rumah ke sini naik mobil, sepeda motor, ibu pakai apa? Jilbab model seperti itu, saya pakai baju model gini, kopiah gini. Ini bid'ah semuanya, tapi nggak ada masalah gitu. Ya. Termasuk ibu makan soto, itu bid'ah ibu-ibu. Zaman Nabi kalau soto, ibu makan pecel, makan rawon, bid'ah kabeh itu. Tapi tidak apa-apa, mubah, ya boleh-boleh saja. Yang penting tidak berlebihan, tidak melampaui batas. Kemudian bid'ah makruhah, bid'ah yang tercela tapi tidak sampai haram. Ya. Itu biasanya para ulama memberi contoh masjid yang dibangun megah mewah tapi kosong, atau mushaf Al-Quran yang dibuat megah mewah tapi nggak dibaca. Itu tercela, apa namanya, makruhah, dibenci. Walaupun tidak sampai ke tingkatan haram. Kemudian kalau bid'ah yang muharramah, yang hukumnya haram, itu yang menyalahi ajarannya Nabi Muhammad SAW. Menyalahi, menyimpang dari ajarannya Nabi. Contohnya apa? Misalnya sholat subuh. Ibu-ibu semangat kalau subuh. Oh, mek loro 2 rakaat. Wayo semangat mek loro. Mulai menit aku sholat 5 subuh. Itu haram. Karena apa? Ibu sudah nyimpang dari ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dan juga para ulama memberikan contoh bid'ah yang haram adalah yang menyimpang akidahnya, yang di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Khawarij, Murji'ah, Nawasib, Rafidhah, Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, liberal, sekuler, itu haram semuanya. Adapun kalau Muhammadiyah, NU dan semisalnya, ini sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya sekarang bulan Rabiul Awal, ini ada ribut rutin. Mungkin di grupnya itu ribut rutin antara pro dan kontra, mulu dan ya. Ada yang pro, ada yang kontra, tukaran. Wah, ada. Rabiul Awal mari. Tahun meneh, tukaran meneh, lucu. Itu kok kira emot ya kali, kira emot ayo tukaran. Damai, tukaran lagi, damai lagi, ya kali tok. Itu diprogram dengan program yang negatif. Jadi ibu kayak direpot sampai guru-guru nih, ayo tukaran tes, damai, tukaran lagi, gitu. Karena apa? Wawasannya sempit. Jika kita perlu wawasan yang luas. Jika kesimpulannya Maulid itu masing-masing punya hujah. Silahkan masing-masing mengamalkan sesuai dengan keyakinannya. Contohnya seperti memperingati malam Nisfu Sya'ban, ibu-ibu. Malam Nisfu Sya'ban diperingati dengan doa dan misalnya itu kan
Itu salafus saleh ada 3 pendapat ibu-ibu. Pendapat yang pertama, salafus saleh, orang-orang tabi'in, ya, mereka mengadakan kumpul-kumpul di masjid, doa bersama di masjid. Yang kedua, mereka nggak boleh kumpul-kumpul, tapi tetap doa sendiri-sendiri di masjid, nggak masalah, atau di rumah masing-masing. Yang ketiga, pokoknya nggak boleh ngadakan acara itu. Ini sama-sama salafus saleh, nggak enak kan? Lah maulid pun seandainya zaman salafus saleh ada, mungkin salafus saleh ada 3 kelompok ini gitu loh. Jadi nggak usah ribut, masing-masing dengan keyakinannya. Yakin maulid, silakan maulid, nikmati. Enggak apa-apa. Yang penting dijaga lisannya, jangan menghujat, jangan menfonis, jangan merendahkan, jangan menuduh ahli bid'ah. Intinya satu, podo cinta nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya beda cara apa? Mengekspresikan cinta. Itu. Intinya podo. Yang membuat kita tidak bisa masuk surga kalau nggak jaga apa? Tidak jaga mulut. Ya, ini masuk neraka, nyakiti orang, dolimi orang, ponis orang, dan seterusnya. Baik, kalau gitu kita belum menuntaskan yang nomor ke-6 ini. Kita berhenti di paragraf yang ketiga. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu berikutnya. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Ustaz, Monggo. ada 2 pertanyaan ya Ustaz. Iya. Pertanyaan yang pertama yang tentang keutamaan sholat berjamaah. Ustaz membawakan 2 hadis orang buta ya Ustaz. Kesimpulannya bahwa itu kalau ke masjid mendapatkan keutamaan. Tapi bagaimana ketika didudukkan dengan 1 hadis lagi yang itu ada Rasul akan sesungguhnya aku akan membakar sebuah rumah. Nah, itu kan kalau kesimpulan saya itu kan artinya Rasul sangat membenci seorang pemuda yang itu mohon penjelasan dari satu yang pertama. Yang kedua, kemarin dulu saya mendapatkan pemahaman dari seorang satu dulu biar tidak lupa saya. Nanti lupa saya, karena jawabannya panjang nanti lupa. Boleh nanti yang kedua. Baik, ini pertanyaannya bagus. Itu kan ada hadis lagi kan? Nabi mau membakar rumah laki-laki yang ada masjid. Betul, itu ada. Maksudnya Nabi mereka adalah orang-orang munafik. Lagi onok Nabi ngejak nang masjid, imamnya Nabi gak gelem nang masjid, itu berarti orang munafik. Jadi maksudnya itu orang-orang munafik, Bu. Lagi Nabi di tengah-tengah mereka, Nabi jadi imamnya, dan Nabi nyuruh mereka ke masjid, gak gelem nang masjid. Jadi maksudnya itu orang-orang munafik gitu, Bu. Sehingga tidak pernah ada ceritanya orang datang ke masjid kemudian rumahnya dibakar. Baik, semoga jelas. Yang kedua silakan. Yang kedua nih tentang bahwa seorang muslim itu tadi saya mendapati bahwa tidak ingin terkenal begitu ya salah satunya. Iya. Nah, kemarin dulu saya baru mendapatkan bahwa seorang muslim itu harus selain kaya juga harus terkenal. Kalau kaya kan bisa berbuat lebih banyak gitu untuk perjuangan Islam. Tapi kalau terkenal pun juga dibutuhkan untuk seorang ulama. Karena apa? Karena kan fatwanya, kata-katanya lebih didengar begitu Ustaz. Selain terkenal juga dekat dengan penguasa. Bahkan sampai masuk di dalam pemerintahan Ustaz. Untuk dengannya saya ini pendapatnya secara Islam bagaimana memandangnya. Jadi duduk di dalam punya bagian dalam pemerintah untuk memberikan kebijaksanaan yang untuk membela memperjuangkan hukum Islam di negara tersebut. Jadi bagaimana Islam memandang seperti itu? Iya, insyaallah jelas. Mengenai orang Islam harus kaya itu kata-kata bagus. Tapi kalau kata-kata harus kaya ya tidak harus kaya. Nabi aja milih hidup sederhana. Nabi kaya tapi Nabi milih hidup sederhana. Uangnya dihabiskan untuk bantu orang lain. Jadi nggak wajib, tapi boleh. Kaya boleh, silakan ibu mau kaya boleh. Bahkan Nabi bersabda, "Ni'mal malu salih lirajuli salih." Sebaik-baik harta adalah harta yang halal yang dimiliki oleh orang yang saleh. Karena kalau saya punya harta, saya kaya, pertama-tama saya tidak minta-minta ke orang. Yang kedua, saya bisa bantu orang.
Dia bisa beribadah, ibadah-ibadah yang tidak mungkin bisa saya lakukan kecuali dengan uang. Umroh, haji, jihad fisabilillah, itu butuh uang semuanya. Ya. Tapi kalau wajib kaya enggak, kaya boleh gitu ya. Boleh silakan menguasai dunia boleh. Yang penting caranya, dan yang penting adalah tidak membuat lalai. Dunia yang tercela, mata'ul ghurur, ma yulhika an talabil akhirah. Wa ma lam yulhika falaysa bi mata'il ghurur, bal huwa mata'un balaghun ila ma huwa khairun minhu. Dunia dikatakan kesenangan menipu, itu adalah yang membuat kamu lalai daripada mencari akhirat. Adapun kalau tidak membuat kamu lalai, maka itu adalah kebaikan yang menyampaikan kamu kepada kebaikan yang lebih baik lagi. Sekarang ibu kalau mau bantu bikin masjid, pakai uang apa enggak? Iya. Tapi ketika bantu uang buat masjid, Masya Allah, ini tabunganmu luar biasa, ganjarannya mengalir selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kata-kata orang Islam harus terkenal, enggak? Harus enggak ya? Ingin terkenal dengan Allah takdirkan terkenal, itu berbeda. Kalau ingin terkenal nanti enggak terpuji, Bu. Akhirnya tadi kesannya itu apa? Menampilkan diri, ya. Tapi kalau kita berdakwah, apalagi sekarang punya medsos, kalau kita terkenal tanpa kita ingin terkenal, tapi terkenal, tidak ada masalah, Bu. Bahkan Rasulullah SAW adalah makhluk paling terkenal sealam semesta. Nah sekarang kalau Nabi nggak terkenal gimana terus? Ya memang terkenal, bahkan amalnya pun terang-terangan untuk memberikan apa? Contoh motivasi. Jadi bukan mencari ketenaran, tapi terkenal dengan sendirinya, itu beda, Bu. Bedanya nyata sekali itu. Kita saja, saya, Bu, kalau boleh tidak terkenal, saya milih hilang, Bu. Saya milih hilang. Tapi Allah menakdirkan saya tampil. Saya secara pribadi, saya kepingin hilang, Bu. Saya bahkan kepingin punya markas di Papua sana, bikin markas uzlah di sana, menyepi untuk persiapan buat mati. Daripada kumpul manusia banyak fitnah. Tapi Allah menakdirkan saya seperti ini. Allah menakdirkan saya punya pondok seperti itu. Ini semua takdirnya Allah. Ya. Seperti itu. Kemudian mengenai masuk parlemen, ya memang perlu. Tapi harus tetap jaga niat, harus tetap berusaha istiqomah, tidak terpengaruh, bahkan dia bisa mempengaruhi. Nabi Yusuf alaihissalam, kalau ibu baca di surat Yusuf, Nabi Yusuf itu malah mempromosikan diri dan menawarkan diri. Bilang apa beliau? Ij'alni ala khazainil ard, inni hafidhun alim. Jadikanlah aku menjaga perbendaharaan bumi. Aku bisa menjaga dan aku ngerti masalah itu. Ini promosi, ya. Dan juga mengkampanyekan dirinya. Itu boleh, Bu, dengan syarat. Syarat pertama karena Allah. Ya, syarat pertama karena Allah untuk memberi kemaslahatan kepada umat. Syarat yang kedua, dia memang mampu mengemban itu. Dia bisa, dia mampu mengemban itu. Syarat yang ketiga, kalau dia tidak maju, diambil orang yang kemudian disalahgunakan. Harus maju. Apa maju? Apalagi sekarang sistem demokrasi parlemen. Lek wong Islam gak mlebu kabeh, gak karu-karuan tambahan. Semua keputusan berasal dari parlemen. Jadi boleh, tapi godaannya kuat deh, Bu. Terus kadang mlebu bukan memperbaiki tapi malah rusak. Ya. Jadi silakan kalau ada yang mau maju silakan. Apalagi dorong-dorong katanya maju wis keluarkan modal. Ini repot. Yang dipikir nanti adalah yang pertama mengembalikan modal. Seperti itu. Baik, semoga jelas. Wallahu a'lam. Monggo kalau ada lagi yang lainnya silakan. Ya, silakan. Iya. Ya. Bagaimana kalau ada orang ngomong tidak merasa nyakiti orang,
tapi ada orang yang tersakiti. Nah, kalau boleh saya tahu contohnya di mana, biar jelas. Ya. Kalau orang tua marah kepada anaknya boleh, Bu. Yang penting tetap dalam koridor syar'i, ya. Syar'i. Nah, kemudian anak tersinggung, ya sing salah anake. Iya. Yang penting marahnya tetap syar'i, Bu. Bagaimana marah yang syar'i itu? Marah yang terpuji itu. Yang pertama marahnya karena Allah. Yang kedua marahnya untuk memberikan pelajaran pendidikan. Yang ketiga marahnya tidak melampaui batas, tidak sampai keluar kata-kata kotor dan seterusnya. Wajar orang tua marah. Kadang kita butuh keras untuk mendidik, Bu. Lalu anak merasa terzalimi, ini salah anak nih. Oh, terlalu dukur gengsimu. Mungkin kalau pertemanan misalnya. Kenapa? Mungkin kalau dalam pertemanan misalnya dia proses menasihati, tapi kata-katanya biar tuntas dulu yang sana. Jelas, Bu? Jelas ya? Gimana? Monggo. Memang sering saya jumpai begitu, atau mungkin saya yang dapat gitu. Iya. Saya sering menjumpai itu teman-teman yang mungkin keilmuannya sudah masya Allah begitu ya. Iya. Memberi nasihat kepada teman yang mungkin masih belajar ilmu awal begitu, tapi kata-katanya itu kayak silat gitu. Jadi mereka akhirnya malah setajam ini. jadi akhirnya ya yang awalnya belajar itu dia Baik, Bu. ya gitu jadinya. Jadi kata-katanya seperti silet diberi jeruk nipis. Tambah perih. Jadi memang kata-kata ini ya lebih dahsyat dari silet, lebih dahsyat dari pistol kata-kata ini. Wong lagi tembak, dihormati, Bu, selesai. Tapi kalau orang dijatuhkan, dilecehkan dengan kata-kata, hancur kehidupannya dan tidak tahu sampai kapan kehancuran itu. Bahkan bisa kena keluarganya juga. Ini kata-kata lebih dahsyat dari pistol, lebih dahsyat dari silat, Bu. Bukan seperti silat, Bu. Dukurnya silat ini. Ya. Karena itu dalam berdakwah ini kita juga perlu memilih kata-kata. Apalagi nasihat secara person ya, secara person, apalagi sama-sama penuntut ilmu, bukan antara guru dengan murid ya. Sama-sama penuntut ilmu. Kata-kata luar biasa, Bu. Berapa banyak orang masuk neraka gara-gara mulutnya. Dan Nabi berapa banyak orang masuk neraka gara-gara lisannya. Wahal yukifun nas atau yakufun nas ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim binar ya. Berapa banyak orang masuk neraka gara-gara ulah lidahnya. Nah, mestinya kita ini semakin belajar dengan teman itu semakin bagus, semakin lembut, semakin sopan, semakin akhlak, semakin adab. Tadi ngaji ibu-ibu tujuannya apa sih? Ngaji ini tambah ngaji, hati ini tambah, ngomongnya tambah sopan, semakin kasih sayang, semakin lembut. Itu berarti ngajinya benar. Ojo ngaji tambah kasar, ngaji tambah keras, ngaji keliru itu ibu-ibu, keliru, percayalah. Itu yang membuat orang itu benci agama di situ ibu-ibu. Di satu instansi, terus satu perkampungan. Dulu tidak ada yang ngaji, aman-aman saja ibu-ibu, dukun-dukun saja. Akhirnya ini ngaji rono, tukaran akhirnya. Orang mikirnya apa akhirnya? Orang mikirnya agama itu merusak wong. Lagi pun kalau saya ngaji aman-aman saja, saya ngaji tambah rusak kabeh. Wis gak usah ngaji-ngajian. Gitu kan akhirnya. Enggak, yang salah bukan ngaji, yang salah itu cara mereka ngaji, bukan agamanya. Sehingga saya punya tulisan, kalau ibu mau baca di website saya hatibening.com, saya beri judul trauma agama salahkah?
Ya trauma agama salahkah? Wong ben gak ngaji apik kok. Gak ngaji kok apik, akhlaknya apik. Masih ya katakanlah dia mabuk, dia main musik, dia nggak sholat, nang apik gitu loh. Sopan akhlak. Begitu ngaji, moro sembahyang, gak mabuk maneh, gak musik maneh, moro senggoten, moro cingkrang, nang wong kasar, nang wong elek. Kok niki gak keliru ta rek? Kon biyen iki mabuk, musik, ya. Tapi kon iki apik biyen. Saiki kon ngaji, kon baca Quran, kon melu pengajian jenggoten, kon tambah elek saiki. Mending kon balik yo kaya biyen maneh, kaya biyen maneh. Iya betul ibu-ibu, mending kaya biyen maneh kon. Kenapa? Kerusakanmu zaman dulu dengan kerusakanmu sekarang lebih parah kerusakanmu sekarang. Padha rusake, tapi saiki luwih rusak kon. Kenapa? Karena dulu rusakmu adalah rusak maksiat. Dan kamu merasa bersalah. Mabuk, narkoba. Misalnya kamu musik, konser-konser identik dengan perempuan, dengan narkoba, ya. Kamu merasa bersalah, kamu merasa berdosa. Tapi kalau sekarang kamu beragama yang salah dan kamu tidak merasa bersalah. Inilah yang diinginkan iblis ya kayak gini nih. Jika kamu tidak merasa bersalah, kamu merasa dirimu baik, kamu merasa dirimu membela agama, kamu merasa dirimu membela manhaj, jika kamu tidak akan taubat kamu. Karena tidak merasa apa? Bersalah. Karena itu ibu-ibu usahakan kalau taubat, kalau hijrah itu tambah apa? Tambah api kan lho. Hati ini tambah bersih. Lek biyen wapi, saiki tambah api. Itu syaratnya, ngajinya harus wawasannya luas, wawasannya dalam. Kalau enggak, agama ini bahaya ibu-ibu. Ini agama ini mudah untuk ngeremot orang, diremot nanti ibu-ibu. Ibu diprogram untuk membenci, bahkan diprogram untuk belewong atas nama agama. Ya, naudzubillah. Ini agama kalau salah gunakan ini bahaya sekali ibu-ibu. Karena itu jangan melihat ibadahnya orang, tapi lihat akhlaknya, adabnya. Ibu jangan terkecoh seperti orang-orang Khawarij, yang mana Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan orang Khawarij itu ibadahnya apa? Sholatmu dengan sholat mereka kalah, puasamu dengan mereka kalah, membaca Al-Quranmu mereka kalah, tapi tidak melebihi tenggorokannya. Bahkan Nabi menyebut haula ila benar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Ibadah pak ibu-ibu, sampai mereka itu kurus-kurus, wajahnya pucat-pucat, matanya cekung-cekung, kurang tidur, kurang makan, bengi tahajud, awan poso, sampai kakian sujud, keningnya bukan hanya menghitam, sampai ngelontok keningnya. Tapi katanya Nabi apa ini? Anjingnya neraka ini. Karena apa? Hatinya elek, hatinya jelek. Dia merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan dia dengan mudah menvonis yang lain sebagai kafir. Ahli ibadah ibu-ibu. Sampai orang yang bunuh Sayyidina Ali, ya Abdurrahman bin Muljam, itu ketika mau bunuh Sayyidina Ali itu baca Quran ibu-ibu. Dia merasa beramal saleh, bunuh orang jahat. Ini naudzubillah. Jadi perbuatan iblis ini nih ibu-ibu. Salah, tidak merasa salah gitu loh. Merasa dia membela kebenaran. Naudzubillah. Sebaliknya, dulu kan ada juga zaman Nabi, ada seorang perempuan ahli tahajud, ahli puasa sunnah, sedekahnya gede, tapi suka ganggu orang. Apa kata Nabi? La khayra fiha, dia min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada perempuan itu. Dia adalah ahli neraka. Lalu ada perempuan lagi, sholatnya 5 waktu, sedekahnya sedikit, tapi nggak ganggu orang, nggak nyakitin orang. Apa kata Nabi? Ya ini ahli surga. Ini ahli surga. Jadi kita jangan terkecoh oleh amal-amal dohir ibu-ibu. Hati gitu ibu-ibu. Yang penting itu hati. Jika saya itu paling eman ibu-ibu. Lihat orang hijrah, tobat, tapi gak karu-karuan tambah rusak gitu loh. Dia merasa baik. Oh jilbabnya gede, keren gitu kan. Ngetren. Apalagi us pokok begitu kumpulan di arah jilbab gede-gede kabeh. Waduh, mewah. Tapi hatinya membenci yang beda ngaji. Membenci, memusuhi, ya. Ini iblis ini
Ini perbuatannya iblis. Ana khairun minhu. Aku lebih baik dari dia. Mestinya orang itu semakin ngaji, semakin hijrah, niru Nabi. Rabbana dhalamna Rabbi inni dhalamtu nafsi. Allah ya Allah. Terus apa kayak Allah ampun Allah. Ini namanya ngajimu bener. Ini tambah ngaji, tambah ngelunjak, tambah wani. Ini salah ngajimu gitu loh. Kamu ini hanya pindah perangkapnya setan. Dulu perangkapnya berupa maksiat, sekarang perangkapnya adalah beragama yang salah. Dan kamu sekarang berada dalam perangkap yang lebih bahaya lagi dibanding dulu. Karena dulu kamu merasa apa? Merasa bersalah. Dan sekarang kamu sudah merasa bersalah. Hati-hati kon. Ulama-ulama dibenci, gurunya dimusuhi. Ya. Saya dulu yang ngajari cebok, ngajari bersihkan ingus, ditakdir. Ini ngaji model apa? Seperti itu. Baik, itu dulu aja. Dan bermanfaat. Semoga Allah berikan kepada kita semuanya sehat walafiat, istiqomah, nikmati husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.